Tes, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslim dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kitab silsilah akidah yang ke-7, yaitu kitab Fadlul Islam. Ini merupakan pertemuan pertama. Kitab yang menjelaskan tentang keistimewaan agama kita, agama Islam, agar supaya kita bisa tetap istiqomah, bisa tetap kokoh untuk berakidah yang benar dan beramal sesuai dengan syariat Islam. Penulisnya masih sama, Syekhul Islam Al-Mujahid Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Jamaah sekalian, kata penulis rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah untuk mengikuti ayat-ayat Al-Quran, kecuali surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Itu tidak diawali dengan basmalah, sebab begitulah yang para sahabat riwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan penulis rahimahullah memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim untuk meminta tolong kepada Allah dan meminta keberkahan. Jadi ketika seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, sama dengan dia mengatakan Asta'inu Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta tolong kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya kepada kalian, maka tidak seorang pun di antara kalian yang mampu mensucikan dirinya selama-lamanya. Mensucikan diri maksudnya dalam ayat tersebut menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Demikian pula Allah gandengkan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, agar supaya kita tahu setiap ibadah yang bisa kita kerjakan sampai hari ini
Demikian pula setiap larangan yang bisa kita tinggalkan sampai hari ini, itu semata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Laulallah mahtadaina wala sunna wala sallaina." Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, maka kita tidak mungkin mendapatkan bimbingan, petunjuk, hidayah, tidak mungkin juga kita bisa berpuasa, demikian pula tidak mungkin bisa kita sholat. Jadi kita butuh senantiasa pertolongan Allah, baik dalam urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Makanya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, memotivasi umat Islam, ihris ala ma yanfa'uk, selalulah bersemangat pada semua yang bermanfaat untukmu, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat, selalu bersemangat. Tapi kata Nabi setelah itu, wasta'in billah, minta tolonglah hanya kepada Allah. Jangan andalkan kemampuan kita, jangan andalkan diri kita. Harus kita minta tolong kepada Allah. Dan jamaah sekalian, jika Allah menolong kita, maka semua urusan akan menjadi mudah. Karena itu Nabi juga ingatkan, kullu amrin dibalin la yubda fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap urusan-urusan yang punya kepentingan tidak dimulai dengan bismillah, maka urusan tersebut terputus. Maksudnya apa terputus? Maqtu'un anil barakah, terputus dari berkah. Apa maknanya berkah? Berkah itu maknanya kebaikan yang banyak dan kebaikan yang tetap. Itu berkah. Makanya orang yang menikah atau menikah lagi, itu doanya berkah. Bukan amplopnya dulu, doanya dulu. Barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga Allah memberkahimu atau memberkahi kalian berdua dalam kondisi apapun, dan semoga Allah senantiasa mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan. Sebab kenapa jamaah sekalian? Berkah dari Allah itulah yang menenangkan jiwa. Makanya jangan kaget kalau ada orang yang punya penghasilan sudah puluhan juta, tapi masih berani korupsi. Karena tidak ada ketenangan di dalam harta yang banyak yang dia dapat. Tidak ada keberkahan. Berbeda dengan orang yang sedikit sederhana tapi dari jalur yang halal dan Allah berkahi, maka insyaallah ta'ala rezekinya itu akan menyebabkan dia tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pada yang sedikit, maka pasti saya akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, tapi sebaliknya jika kalian kufur, kalian ingkar, sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi inilah dua maksud penulis, atau diantara maksud penulis memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, minta tolong dan minta berkah. Jadi mengikuti Al-Quran, kemudian untuk minta tolong, untuk mencari berkah, dan mengikuti sunnah Nabi. Perhatikanlah dalam hadits Abu Sufyan yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ketika Nabi mengirim surat kepada Herakl, rajanya Romawi, apa kata Nabi? Nabi tulis di suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillahi ila Herakl azimir Rum, untuk Herakl, rajanya Romawi.
Jadi ini Herakl ini, kalau kita lihat sejarahnya, hampir dia masuk Islam. Tapi ketika dia kumpulkan pembesar-pembesarnya, dia tes bagaimana sikapnya. Dia sampaikan bahwa ini agama benar. Nabi ini memang nabi yang dikabarkan dalam kitab kita. Tapi ribut langsung pembesar-pembesarnya. Dan otomatis jabatannya terancam. Langsung dia rubah pembicaraan. Dia bilang, saya cuma tes tadi. Ternyata kalian setia dengan agama nenek moyang kita. Atau agama kita. Ini orang yang gagal masuk Islam karena jabatan, Herakl. Ketika Nabi mengumpulkan pasukan untuk memerangi Herakl, dia katakan, saya sudah beriman, tapi Nabi ingkari. Nabi katakan, Yadaba adullah, telah berdusta musuh Allah. Jadi Herakl ini gagal masuk Islam. Beda dengan yang di Habasyah. Siapa namanya? Raja yang di Habasyah? An-Najjashi. Diam-diam dia masuk Islam. Cerdas. Dia tahu rakyatnya tidak akan mendukung. Maka dia diam-diam masuk Islam. Sampai dia meninggal, datang kabar kepada Nabi, tidak ada yang sholati. Maka Nabi SAW sholat gaib. Maksudnya sholat jenazah dalam kondisi mayatnya tidak ada di depan. Itu gaib, sholat gaib namanya. Tapi Najjashi ini masuk Islam. Adapun Herakl gagal. Gagal masuk Islam karena lebih memilih jabatan yang cuma sesaat, sebentar. Demikian pula jamaah sekalian, memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam buku-buku itu sudah menjadi kebiasaan para ulama, para penulis. Sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kata beliau, wa qad istaqarra amalul a'immah al-musannifin ala iftitahi kutubil ilmi bil basmalah wa kada mu'dhamur rasail. Sudah menjadi satu ketetapan perbuatan para imam-imam penulis buku-buku untuk membuka kitab-kitab mereka, buku-buku ilmu mereka, ilmu agama, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula mayoritas surat-surat mereka. Jadi memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan amalan para ulama. Demikian pula ingin minta tolong dan mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, kitab ini Fadlul Islam. Kata penulis, wabihi nasta'in. Dengannya atau hanya dengannya kami mohon pertolongan. Jadi al-jar wal majrur bihi ini dikedepankan. Nasta'inu fi'il fa'ilnya itu diakhirkan. Asalnya dalam bahasa Arab itu fi'il fa'il maf'ulun bihi atau al-jar wal majrur. Nasta'inu bihi. Tapi penulis mengedepankan ini supaya lahir pembatasan. Jadi menerjemahnya itu hanya kepadanya kita minta tolong, tidak kepada selainnya. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu asalnya na'buduka wa nasta'inuka. Seperti itu. Fi'il fa'il maf'ulun bihi. Tapi ketika dikedepankan iyyaka, objeknya, maf'ulnya, dan diakhirkan fi'il fa'ilnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kata para ulama,
taqdim ma haqquhu ta'khir yufidul hasar. Mengedepankan kata yang harusnya di belakang melahirkan pembatasan. Jadi menerjemah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada selainmu, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah, tidak kepada selainmu. Itu cara menerjemahnya berdasarkan susunan bahasa. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, bab fadlil Islam, keistimewaan Islam, keutamaan Islam. Jamaah sekalian, satu-satunya agama yang Allah berjanji untuk menangkan hanya Islam, dan satu-satunya agama yang terjaga, yang menghapus agama-agama sebelumnya, Islam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-33, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus rasulnya. Rasul yang diutus kepada kita adalah rasul yang terbaik berdasarkan ijma', kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah yang mengutus Muhammad dengan al-huda, maksudnya dengan Al-Quran, wa dinil haq, maksudnya dengan Islam. Untuk apa Allah utus beliau dengan Al-Quran dan agama Islam? Agar supaya Allah menangkan Islam di atas seluruh agama, walaupun orang-orang syirik, orang-orang musyrik tidak menyukainya. Jadi jamaah sekalian, sangat beruntung kita lahir langsung beragama Islam. Bagaimana kalau ada orang lahir langsung Buddha? Na'udzubillah. Atau Nasara, atau Yahudi, atau Hindu. Ini tidak bisa terbayangkan betapa celakanya dia. Karena cuma Islam agama yang Allah akan menangkan. Dan Islam menghapus hukum-hukum agama yang Allah turunkan sebelumnya. Karena itu Nabi kita yang mulia Muhammad SAW juga mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir di atas fitrah. Maksudnya apa? Lahir di atas Islam. Semua anak, tidak ada dosanya, bersih. Semua beragama Islam. Maksudnya semua mengakui hanya Allah yang berhak diibadahi. Lalu kenapa mereka besar jadi Yahudi, jadi Nasara? Nabi jelaskan, fa'abawahu, bapaknya lah atau ibunya lah, yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, yang mendidik anak ini sehingga menjadi Yahudi atau Nasara atau Majusi, penyembah api. Jadi setiap anak yang lahir itu anak yang siap mentauhidkan Allah. Tapi karena pendidikan yang salah dari orang tua, maka anaknya menjadi tersesat. Makanya jamaah sekalian, sebagian orang tua itu bisa menjadi musuh bagi anaknya jika dia tidak memberikan pendidikan yang benar kepada sang anak. Demikian pula jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Nabi mengabarkan tentang umat Islam. Jadi pujian untuk umat Islam yang memeluk agama Islam ada dalam Al-Quran, juga ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Imran ayat yang 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Maksudnya umat Islam
yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi jamaah sekalian, umat Islam lebih utama dari Bani Israel. Umat Islam yang terbaik, yang Allah keluarkan untuk manusia. Bagaimana sifat mereka sehingga menjadi orang yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintah kepada kebaikan, melarang dari kemunkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memerintahkan kepada yang baik, melarang dari yang munkar, itu harus dibangun di atas ilmu. Ini bukan dalil bolehnya khuruj walaupun tanpa ilmu, bukan. Karena memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, butuh ilmu. Butuh ilmu. Dan di antara penyebab semua dosa, maksiat, bid'ah, bahkan syirik, apa penyebabnya? Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu, sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti amalan yang kamu belum tahu dalilnya. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maksudnya apa? Kalau 3 anggota tubuh ini mengikuti amalan yang ada dalilnya, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau 3 anggota tubuh ini mengikuti amalan yang tidak ada dalilnya, maka dia akan mendapatkan azab. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Kenapa 3 ini disebut? Sebab ini jalur masuknya ilmu. Makanya mata jangan ditutup, karena itu jalur masuknya ilmu. Atau berbicara berisik sehingga pendengaran tidak disiapkan, itu jalur masuknya ilmu. Atau penglihatan siap, pendengaran siap, tapi menghayal atau main HP, berarti hati tidak siap, tertutup jalur ilmu. Ini 3 jalur ilmu. Kalau kita mau sukses, pasang pendengaran, penglihatan, dan hati untuk memahami. Jadi itu keutamaan umat Islam. Demikian pula Nabi mengatakan dalam hadits riwayat At-Tirmidzi, haditsnya dihasankan oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Datang dari sahabat Hudzaifah bin Haidah radhiyallahu anhu. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum tutimuna sab'ina ummatan. Sesungguhnya kalian wahai umat Islam menggenapkan 70 umat. Maksudnya di situ ada yang mengatakan umat itu ada 70. Umat Islam yang menggenapkannya. Ada juga yang mengatakan dalam syarah hadits ini, maksudnya umat Islam masuk dalam umat yang terbesar. Ada juga yang mengatakan maksudnya 70 itu umat Islam, dan 70 yang bersamanya dialah yang beriman kepada para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Nabi menyebutkan 70 untuk mengabarkan banyaknya umat. Kemudian Nabi tegaskan, antum khairuha wa akramuha ala Allah. Kalianlah wahai umat Islam yang paling baik dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di antara umat-umat. Jadi jamaah sekalian, ini kebanggaan, kebahagiaan untuk kita
Bahkan di hadits yang lain Nabi tegaskan, nahnul akhiruna sabiqun. Kita umat yang datang belakangan, umurnya pendek-pendek, tapi kita yang paling pertama untuk masuk ke dalam surga. Bahkan termasuk syafaat khusus Nabi Muhammad, pintu surga tidak akan dibuka kecuali setelah permintaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua harus menguatkan kita berada di atas Islam. Makanya bodoh orang yang murtad, apalagi cuma karena cinta. Jadi ada sebagian pemain-pemain film murtad karena cinta, karena suaminya gagah, ganteng. Ya mas kan di Kampung Beru banyak yang ganteng, insya Allah. Cantik, ganteng, itu paling lama 5 tahun, kurang lebih begitu. Setelah itu kita akan lihat biasa-biasa saja. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'ah bi arba'. Perempuan itu dinikahi karena 4. Bukan maksudnya cari 4 ini, tidak. Maksudnya umumnya kalau kita periksa apa tujuannya orang menikah tidak keluar dari 4, itu maksudnya. Jangan suruh pengurusnya cari 4 ini. Yang pertama, li jamaliha, karena cantiknya. Jadi ada orang menikah karena cantik. Walimaliha, yang kedua ada yang menikah karena harta. Walinasabiha, walinasabiha, ada yang menikah karena keturunan, keluarga Andi, keluarga Puang, keluarga Karai. Kalau kamu datang ke kampungnya, bilang saja menantunya Puang Anu, sudah. Tamat. Iya. Ada yang menikah karena itu. Walidiniha, ada juga yang menikah karena agama wanita tersebut. Kemudian apa pesan Nabi? Fatfar bidatid din taribat yadat. Pilihlah yang baik agamanya, sebab walaupun bertahun-tahun itu tidak akan pudar, itu tidak akan membosankan, itu tidak akan membahayakan. Fatfar bidatid din, pilih yang bagus agamanya, taribat yadat, tanganmu atau dirimu akan beruntung. Jadi kalau ada yang bisa menikah dapat 4 ini, dalilnya alhamdulillah. Tapi bukan maksudnya harus 4 ini, tidak. Karena kalau kita bilang ke pengurus yang cantik, yang kaya, yang baik keturunannya, bagus agamanya Ustaz. Apa dia bilang Ustaznya? Iya. Tapi bukan saya yang bilang ya. Iya. Jadi pilih agama. 5 tahun ke atas tidak akan membahayakan. Baik, jadi jamaah sekalian, orang yang murtad karena cinta itu rugi luar biasa. Dan kewajiban pemerintah untuk menjatuhi hukuman mati. Kenapa? Supaya tidak ada orang yang berani murtad. Dan itu kata Nabi, pesan dari Nabi, penegasan dari Nabi, man baddala dinahu faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya, berikan dia hukuman mati. Tapi tentunya itu dilakukan oleh pemerintah muslim. Kewajiban pemerintah yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada mereka. Makanya menjadi pemerintah itu tidak mudah. Namun sebagian orang hari ini berlomba-lomba minimal jadi RT dan RW. Iya. Kenapa bisa? Sudah ada gajinya. Jadi Nabi pernah mengabarkan, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadama yaumal qiyamah. Sesungguhnya kalian akan rakus terhadap kekuasaan. Padahal itu kata Nabi akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Jadi jamaah sekalian, kalau kita tidak mencari kepemimpinan itu, tapi kepemimpinan itu datang kepada kita, maka Allah akan tolong kita. Tapi kalau kita rakus
terhadap kekuasaan, maka Allah tidak akan tolong kita. Jadi itu hukuman orang yang murtad. Namun para ulama juga menjelaskan bahwa mereka diberikan waktu untuk 3 hari untuk bertobat. Ini juga disebutkan oleh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah bahwa 3 hari waktu untuk orang yang murtad diajak kembali masuk Islam. Makanya orang yang murtad itu tidak boleh kita coret dari kartu keluarga, jangan kita blokir, jangan kita usir dari rumah, jangan. Kalau ada teman atau tetangga, kasih tahu, jangan diusir, justru harus dinasihati, karena yang menjadi ukuran itu akhir hidup seseorang. Kalau ada orang yang Islam dari kecil sampai tua, umur 60, di usia 61 tahun dia murtad, maka hancur semua pahalanya. Tapi sebaliknya, kalau ada non-muslim dari kecil sampai tua, sampai umur 69 tahun, di usia 70 tahun dia masuk Islam, maka yang dihitung Islamnya. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu tergantung penutupnya. Penutupnya yang dihitung. Makanya ketika Nabi menjenguk pelayannya Yahudi, anak muda Yahudi, dari kecil sampai mau mati, agamanya Yahudi, belum pernah ibadah. Nabi katakan, ucapkan la ilaha illallah. Anak muda ini menoleh ke bapaknya, bagaimana? Kata bapaknya, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Abul Qasim ini kunyanya Nabi Muhammad. Maka dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Maka apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang telah menyelamatkan pemuda ini dari api neraka. Perhatikan jemaah sekalian, di ujung hidupnya dia bersyahadat. Maka dengan sebab itu Allah selamatkan dari api neraka. Jadi amalan tergantung penutupnya. Kita harus istiqomah di atas Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah ada di antara kalian yang berani meninggal kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan muslim. Baik. Jemaah sekalian, mungkin ini sekedar muqaddimah dulu di pertemuan malam hari ini. Nanti berikutnya baru kita masuk menyebutkan dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, saya persilakan. Pertama, kemudian saya belajar agama, kalau saya mengatakan bahwa saya semakin cantik di matanya, namun karena saya bohongan, karena saya semakin tua. Bagaimana saya dengan kebohongan itu? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya sebuah pernikahan yang sudah berlangsung 10 tahun tidak saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri? Istri meninggalkan rumah karena sudah tidak tahan dengan sifat suami yang tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana mesti. Baik. Jemaah sekalian, kalau candaan dalam urusan rumah tangga itu termasuk yang diberikan keringanan di dalamnya. Jadi kalau ada yang berbicara tidak sesuai dengan fakta untuk melembutkan hati, maka itu dibolehkan. Seperti dia katakan, ini masakan yang enak, padahal tidak enak, biasa saja, tapi untuk menjaga keutuhan rumah tangga, makanya disebutkan oleh para ulama boleh. Demikian pula membuat cerita untuk mendamaikan dua orang, ini juga boleh.
kita datang kepada si A untuk menyebut kebaikan-kebaikan si B, kemudian kita balik datang ke B untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan si A, dan semuanya ngajak untuk ketemuan. Padahal tidak. Ini juga dibolehkan oleh para ulama, disebutkan oleh para ulama boleh. Demikian pula dalam peperangan, kalau ada tipu daya di situ, karena memang itu kondisi yang dibutuhkan. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ada sang raja yang ingin mengambil istri beliau. Beliau mengatakan, dia ini saudaraku. Tapi maksudnya Nabi Ibrahim saudara seiman, bukan saudara kandung. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa Nabi Muhammad saat hijrah itu, kedua orang ini, maksudnya Abu Bakar dan Nabi SAW, dicari oleh musyrikin Makkah. Kemudian ada yang bertanya kepada Abu Bakar, siapa dia? Kata Abu Bakar, dia adalah penunjuk jalan. Padahal Nabi tidak tahu jalan, tapi maksud Abu Bakar penunjuk jalan kepada jalan yang lurus, jalan Allah. Jadi ini biasa disebut tauriyah. Orang menangkap lain, kita juga memaksudkan lain. Jadi kalau dia puji istrinya, kamu cantik, padahal sudah tua, maka jamaah sekalian, kita juga wallahu alam tidak tahu. Siapa tahu memang suaminya saat itu lihat dia cantik. Iya. Kita berprasangka baik, apalagi kepada pasangan kita. Kita berprasangka baik, kita berpikir yang baik. Jangan seolah pasangan itu adalah musuh kita. Kemudian yang kedua, sudah lama berumah tangga tapi masing-masing tidak menjalankan kewajibannya. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Untuk istri-istri kalian itu punya hak sebagaimana mereka juga punya kewajiban dengan cara yang baik. Jadi semua kewajiban yang berdasarkan urf untuk si wanita, maka itu harus dia lakukan. Demikian pula semua kewajiban nafkah rumah, pakaian, demikian pula makanan, itu kewajiban untuk suami. Itu yang paling wajib. Adapun selain itu adalah sunnah. Dan jemaah sekalian, orang yang bercerai itu di antara orang yang paling disenangi oleh setan. Jadi iblis itu paling senang kalau ada orang berpisah, bercerai. Dia akan memberikan hadiah kepada setan yang berhasil untuk memisahkan suami istri. Jadi jamaah sekalian, hati-hatilah. Jangan sampai ketipu daya setan. Sesuatu yang bisa diperbaiki, dipertahankan, terlalu buru-buru untuk diakhiri. Kemudian jamaah sekalian, nikah di zaman ini tidak mudah. Selain dari biaya yang mahal, untuk mencari orang yang baik juga itu tidak mudah. Jangan sampai kita berpikir istri kita atau suami kita ini buruk, kita mau mencari yang lebih baik, ternyata faktanya lebih buruk. Jadi bersabarlah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan mendapatkan pahala tanpa hisab. Yang namanya rumah tangga tidak akan bebas, tidak akan lepas dari yang namanya kerikil-kerikil atau duri-duri kehidupan. Allah katakan akan dipenuhi orang-orang yang sabar pahalanya tanpa hisab. Apa maksudnya tanpa hisab? Bighairi haddin wala addin wala miqdarin. Tanpa batasan, tanpa hitungan, tanpa takaran.
Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sabar saja. Harapkan pahala di sisi Allah. Selama bisa dipertahankan, selama tidak memudaratkan, selama tidak mengantarkan kepada dosa dengan mempertahankan pernikahan itu. Dan Nabi SAW memberikan wasiat kepada orang yang minta wasiat berulang-ulang sampai 3 kali. Nabi katakan, la takbab, la takbab, la takbab. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Karena jamaah sekalian, dari marah itu lahir banyak kejelekan. Makanya para ulama membahas hukum talak orang yang marah. Kenapa? Sembarang dia bilang biasa. Nabi katakan, jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu emosi, tahan. Walakal jannah. Kamu akan mendapatkan surga. Surga itu mahal, surga itu tidak mudah. Tapi kalau kita tidak marah karena ingin surga, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, ana inda dhanni abdi bi, saya sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Jika kita yakin Allah akan memberikan apa yang Allah janjikan, maka Allah sesuai dengan yang kita sangkakan kepadanya. Ini wallahu a'lam. Ada yang lain, saya persilakan. Nafal. Kemarin kita mengambil pertengahan, ada sebuah forum diskusi dalam bisnis. Ada orang yang bersembunyi dengan kemalasannya di balik kata akhirat. Bagaimana kita mengambil jalan tengah ketika kita bekerja dan tidak terlalaikan, dan dia tidak bersembunyi dengan kemalasan dengan mengatakan dunia sementara, akhirat selamanya. Baik. Jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah melalui nikmat-nikmat dunia pahala untuk akhirat. Perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua fasilitas dunia, kesehatan, kemampuan, kecerdasan, kepintaran, kendaraan, rumah, dan lain-lain, semua fasilitas dunia, nikmat dunia. Melalui itu kata Allah, cari pahala negeri akhirat. Jadi dunia untuk fasilitas mendapatkan pahala di akhirat. Kemudian kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan juga lupa bagianmu di dunia. Maksudnya apa? Jangan lupa untuk menafkahi dirimu, keluargamu yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi memang akhirat yang pertama Allah sebut. Tapi jamaah sekalian, bukan berarti dunia itu kita tinggalkan sehingga kita berdosa menelantarkan keluarga. Sebagian dia bilang istrimu haram, uangmu haram, kalau kamu tidak dakwah. Jamaah sekalian, dakwah itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang pantas, bahkan yang tidak pantas, berdosa dia kalau berdakwah. Belum siap, baru hijrah, langsung turun dakwah. Sedangkan tanggung jawab tentang anak dan istri, Allah akan mintai. Bahkan jemaah sekalian, kalau kita lolos, tapi ada kezaliman kepada keluarga kita, maka pahala kita bisa saja diambil. Ini bahaya. Jadi, kaidahnya, utamakan pahala di akhirat, tapi jangan lupa bagian di dunia. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, saya rasa kalau kita hidup sewajarnya, normalnya, kita tidak akan tinggalkan dunia karena kita butuh dengan dunia. Tapi yang jadi masalah itu yang mengatakan 50-50. 50 dunia, 50 akhirat. Ternyata kenyataannya bohong. Contoh, besok hari Jumat. Sebagian orang kalau hari Jumat jamaah sekalian tak rokok-rokok dan suka cari tiang. Untuk apa itu tiang? Mau khusyuk di situ. Sampai-sampai ada kisah, dia bilang terakhir saya sholat di sini. Ajaran sesat. Kenapa? Mulai dari naik
protokol sampai selesai khotib tidur dia. Dia bilang ini masjid ajaran sesat, tidak ada khutbahnya. Padahal dia tidur. Ditulis di situ 15 menit, 20 menit. Itu pun tidak fokus. Katanya seimbang, 50-50. Tapi jamaah sekalian, sebagian orang tidak adil. Lebih habis-habisan dengan dunia. Sebelum subuh sudah rapi, sudah mandi, sudah harum. Sebelum subuh ini, begitu hari Ahad, libur kantor, tidak ada salat subuh. Jadi, cocoklah kalau kita motivasi sebagai orang akhirat. Karena fitnah dunia itu sebenarnya selalu mengintai siapa saja. Bukan bersembunyi di balik kemalasan, tidak jamaah sekalian. Tidak dimotivasi dunia saja, dia akan mencari dunia. Iya. Ini wallahu a'lam. Ada yang lain, saya persilahkan. Boleh. Untuk keterlaluan ini sholat untuk di itu kan di posisi jam 12 dilarang sholat. Tapi bagaimana bisa kita menemui masjid dia sholat bagaimana pas di posisi itu? Apakah kita mengambil lewat dulu di rakaatnya kalau kita itu atau masih itu imam? Baik. Jemaah sekalian, sholat zuhur itu waktu terlarang itu cepat. Begitu matahari berada di tengah sebelum tergelincir, itu waktu terlarang. Namun jamaah sekalian, sebagaimana kata Lajnah Daimah, kumpulan ulama-ulama besar di Saudi Arabia, di Makkah dan Madinah, mereka mengatakan waktu-waktu terlarang setelah ba'da subuh, ba'da asar, sebelum matahari tergelincir tadi waktu zuhur. Demikian pula matahari akan terbenam di waktu maghrib. Itu untuk sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak maksudnya yang tidak ada niatnya, tidak ada sebabnya. Bukan tidak ada niatnya, tidak ada sebabnya. Tapi kalau kita datang, kita mau sholat sunnah tahiyatul masjid, walaupun ba'da asar, walaupun ba'da subuh, itu yang dikuatkan oleh Lajnah Daimah. Jadi kalau kita tabligh akbar, datangnya mulai sore, ba'da asar, waktu terlarang. Tapi kita mau sholat sunnah tahiyatul masjid, maka boleh. Karena ada sebabnya, tahiyatul masjid. Yang tadi dikatakan tentang sholat wajib. Kalau sudah masuk waktu, maka wajib kita ikut. Dan jamaah sekalian, sangat mudah untuk menentukan waktu. Lajnah Daimah ketika ditanya hukum anak kecil yang azan, kata Lajnah Daimah, sah azannya kalau dia azan bersamaan dengan masjid-masjid yang di sekitarnya, karena umumnya itu waktunya tidak jauh dengan masjid-masjid yang ada di sekitarnya. Karena anak kecil kan tidak tahu waktu sholat. Tapi kalau dia azan berdasarkan masjid-masjid yang kaum muslimin dekat-dekat situ, maka ini sah. Jadi jamaah sekalian, kalau memang itu sudah masuk waktu sholat zuhur dan umumnya seperti itu, maka kita sholat. Karena sebagian orang biasa terlalu berlebihan. Ini belum masuk waktu ini, terlalu cepat ini. Padahal jamaah sekalian, masjid-masjid yang lain juga sudah sama waktunya, sudah azan juga. Bahkan umumnya masjid-masjid yang diurus oleh ikhwah itu umumnya agak lambat dibanding masjid secara umum. Walaupun lambatnya itu tidak jauh, beda 2-3 menit, maksimalnya beda 5 menit. Iya. Jadi intinya kalau kita yakin sudah masuk waktu, kita sholat. Iya. Baik, jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.